harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Roma 13. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam ayat 1-7, kepatuhan kepada pemerintah. Paulus menulis surat ini pada masa Kekaisaran Romawi. Pada masa itu ada pemimpin yang tidak bersahabat dengan orang Kristen. Walaupun begitu, Rasul Paulus mengajak jemaat di Roma untuk takluk atau tunduk kepada pemerintah dan senantiasa berbuat kebaikan dalam hidup bermasyarakat. Pemerintah diberikan oleh Tuhan untuk menjamin keteraturan
dan kemakmuran rakyatnya. Pemerintah menjadi alat Tuhan untuk memastikan keadilan bagi rakyat. Betapapun korupnya sebuah pemerintah, tetap lebih baik daripada tidak ada pemerintah. Oleh sebab itu, seharusnya kita terus berdoa agar Tuhan bekerja melalui pemerintah untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran. Membayar pajak kepada pemerintah guna berjalannya operasional pemerintah. Bagaimanapun keberadaan pemerintah kita harus mensyukurinya. Kita pun harus berdoa agar pemerintah peka terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi rakyat serta bertanggung jawab atasnya, dan pemerintah terbeban untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Di dalam ayat 8-14, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hutang adalah kewajiban yang harus dilunasi, tetapi ada hutang yang akan terus ada, yaitu hutang mengasihi. Di dalam ayat 8a, janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun, kecuali berhutang untuk mengasihi satu sama yang lain. Mengapa kasih merupakan kegenapan dari hukum Taurat? Karena kasih tidak akan melakukan hal yang jahat terhadap sesama. Dan dalam relasi umat dengan sesamanya, hukum Taurat merupakan perintah untuk berbuat baik. Maka syukur kepada Tuhan di dalam Kristus yang telah memampukan kita untuk mengasihi sesama. Kasih tidak mementingkan diri sendiri, tetapi memperdulikan orang lain. Jika kita mengharapkan hal baik atas kita, maka kita pun harus bersikap baik kepada sesama kita. Kita harus mengenakan Yesus dalam hidup yang terang, yaitu hidup sopan dan kudus, menanggalkan perilaku malam, yaitu kemabukan, pesta pora, dosa seksual, perselisihan, iri hati, dan kedagingan lainnya. Orang Kristen harus menanggalkan kegelapan dalam hidup, dalam terang, jangan abu-abu. Kasih dalam iman Kristen tidak membawa manusia kompromi dengan dosa. Kasih sejati berjalan bersama kekudusan. Pilihan ada bagi kita memilih untuk hidup kudus atau kompromi dengan dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.